Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini. Selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku jam 11 malam, aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku gak bisa nafas guys. Aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi gak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, takutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Opung SG Channel. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat semua kaum muslimin dan muslimah. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, ada baiknya kita mengirimkan dulu surat Al-Fatihah buat almarhumah Steviana Agnesia atau Fathia Halimah Insyirah binti Budianto, Olga Syaputra atau Yoga Syaputra bin Nur Rahman, dan Julia Perez atau Yuli Rahmawati binti Angkasa Jaya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, netizen masih terus menyinggung soal selebgram berinisial I yang disebut-sebut sebagai pelaku pengiriman santet atau guna-guna kepada Stevi Agnesia hingga meninggal dunia. Yang lebih mengejutkan, netizen yang serba tahu juga menyebut kalau selebgram I ini dulu pernah bermasalah juga dengan almarhum Olga Syaputra. Bahkan sampai ada yang curiga kalau selebgram I ini jugalah yang sudah membuat Olga Syaputra pergi untuk selamanya dari dunia ini. Netizen banyak yang berspekulasi kalau almarhum Olga Syaputra juga meninggal dunia karena sengaja dibuat sakit keras oleh selebgram I. Seperti diketahui, Olga Syaputra menghembuskan nafas terakhirnya karena sebelumnya mengalami penyakit kelenjar getah bening dan meningitis. Beberapa netizen pun langsung memberikan komentar menohok terkait perseteruan antara selebgram I ini dengan mendiang Olga Syaputra di masa lalu. Jangan-jangan, curiga seorang netizen, iya ini pernah dekat sama Olga Syaputra, nggak lama mereka berseteru, ujar netizen yang lain. Tapi emang secara tiba-tiba cepat sekali Olga sakit keras, sahut netizen lainnya. Dulu pernah berseteru juga sama almarhum Olga Syaputra, tulis netizen yang lain. Memang Olga meninggal karena dibikin sakit, sahut yang lain. Bahkan ada salah satu netizen di media sosial TikTok dengan berani membeberkan siapa saja artis-artis yang menjadi korban pengiriman santet atau guna-guna yang diduga pelakunya adalah selebgram I ini. Netizen tersebut dengan gamblang menyebutkan dalam komentarnya bahwa korban santet yang pelakunya selebgram I ini bukan hanya Stevi Agnesia saja, tetapi ada juga Olga Syaputra dan Julia Perez. Bukan hanya itu, bahkan host kondang Ruben Onsu juga ikut disebut-sebut menjadi salah satu korban pengiriman santet dengan pelaku yang sama menurut netizen tersebut. Sontak saja setelah membaca komentar tersebut, netizen lainnya pun langsung kaget. Apalagi ketika mendengar nama Olga Syaputra, Ruben Onsu hingga Julia Perez yang disebut-sebut sudah ikut menjadi korban kejahatan selebgram I ini. Dukunnya manjur dari Olga Syaputra, Julia Perez, Kak Stevi Agnesia ini, sindir seorang netizen di TikTok pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 lalu. Hah, serius Olga Syaputra sama Julia Perez juga? Tanya netizen lain yang ikut penasaran. Iya, dulu Olga Syaputra dan Julia Perez, jelas netizen lainnya. Serius, Jupe juga? Tanya seorang netizen tak percaya. Plus Ruben Onsu katanya, sahut netizen lain. Dukunnya nggak kaleng-kaleng, 3 nyawa sekaligus melayang, tambah seorang netizen. Jadi takut, Ruben Onsu juga kelihatan makin kurus, takut kenapa-napa, ujar seorang netizen yang merasa khawatir. Takut ketahuan beb? Nah bener nih, mau di screenshot udah dihapus. Ada yang SS apa enggak ya story dia waktu itu? Kata seorang netizen. Hah, serius? Jupe dan Ruben Onsu juga? Tanya yang lain.
Seperti itulah tanggapan banyak netizen soal korban pengiriman santet atau guna-guna yang katanya bukan hanya menyerang almarhumah Stefy Agnesiya saja, tetapi artis lainnya seperti Olga Syahputra, Julia Perez, dan Ruben Onsu juga pernah mengalaminya. Sementara itu, netizen yang serba tahu juga curiga mempertanyakan status tentang Alhamdulillah Manjur yang sempat ditulis oleh selebgram I sesaat setelah Stefy Agnesiya dikabarkan sudah tiada. Netizen semakin curiga, jangan-jangan maksud dari kata manjur adalah guna-guna atau santet yang dikirimkan sudah berhasil membuat Stefy Agnesiya tiada. Kabarnya banyak yang sudah melihat status tentang Alhamdulillah Manjur yang ditulis selebgram I usai Stefy Agnesiya meninggal dunia. Tapi status tersebut hanya diposting sebentar, kemudian langsung dihapus. Status Alhamdulillah Manjur itu pun langsung jadi sorotan netizen. Bahkan sampai ada yang memburu screenshot status itu dan mengirimkannya ke akun Instagram Lambe Tura. Sayangnya status Alhamdulillah Manjur tersebut sempat dipost di Instagram Story oleh I, lalu dihapus tak lama kemudian. Sejak viralnya kabar Stefy Agnesiya yang dikirimi guna-guna sampai meninggal dunia, nama dan sosok selebgram I memang terus disorot. Bahkan dituduh telah melakukan santet kepada Stefy Agnesiya. Meski sudah dituduh, selebgram I langsung membantah kabar miring tersebut. Ia juga berjanji akan menunjukkan bukti-buktinya pada saatnya nanti agar tidak terus difitnah. Selebgram I ini juga menyayangkan soal almarhumah Stefy Agnesiya yang katanya sudah keburu tiada sebelum meminta maaf kepadanya karena sudah memfitnah dan mencemarkan nama baik I. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini. Selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku gak bisa nafas guys. Aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, gak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Sayangnya yang nyatet itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Aku ke airport, ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya. Biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Dan untuk kebalas biar Allah aja, karena kuasa Allah lebih besar. Udah percaya aja itu udah beneran deh. Dan perempuan ini tuh selalu bilang kalau dia suruh maafkan aku. Padahal pada saat itu pun masalah itu dia yang mulai duluan loh. Tapi anehnya kalau dia kan suruh maafkan aku, setiap ada masalah orang dengan aku dia akan ikut campur, dia akan datang untuk jelek-jelekin aku dan selalu merasa terzolimi, dijahati katanya. Ternyata dia main belakang dengan ilmu-ilmu hitam ini. Berarti bukan aku doang dong yang sudah dijinin sama dia. Kak Stefy jam 8 gak ada, terus I ini buat story di IG jam 9, Alhamdulillah Manjur katanya, tapi udah dihapus, jelas seorang netizen. Tapi dia di Instagram dia ngucapin bela sungkawa untuk almarhumah. Untuk hilangin jejak apa gimana ya? Tanya seorang netizen. Semasa hidupnya, almarhumah Stefy Agnesiya juga sempat beberapa kali bercerita bahwa ada seorang perempuan bersama ibu dan adiknya yang sudah mengirimi guna-guna atau santet ke dalam tubuhnya. Salah satunya, Stefy Agnesiya sempat curhat kepada salah satu sahabatnya, Sandy Purnamasari. Sama banget sama aku ini. Kalau aku mau dibuat meninggal sama perempuan itu dan keluarganya, awalnya nggak percaya kok ginian ada. Tapi ternyata di Al-Quran sihir itu ada. Mungkin mereka akan bahagia melihat berita kematianku. Sudah 4 tahun ini mereka menunggu, tulis Stefy Agnesiya. Selain itu, Stefy Agnesiya juga sempat menasihati si pelaku pengirim santet ini agar lebih baik uangnya digunakan untuk membeli rumah atau membangun masjid agar pahalanya terus mengalir, daripada menghabiskan banyak uang untuk membayar dukun yang mengirimkan santet itu kepadanya. Lebih baik dipakai untuk sedekah, pasti banyak yang lebih terbantu dengan uangmu itu. 4 tahun itu bisa dihitung loh berapa banyak yang sudah kamu habiskan. Dapat 1 rumah, mendingan bangun masjid. Salam sayang dari aku untukmu, ibumu, adik-adikmu yang turut membantu melakukan ini semua. Nanti kalau sudah saatnya akan aku keluarkan bukti-bukti itu semua. Zaman gini sudahlah fokus menjadi orang bahagia, hidup tenang, gak usah iri-iri lagi. Kita semua hanya sementara di dunia ini, tapi semua sudah diatur Allah kapan itu terjadi. Bukan kamu atau dukunmu yang bisa menentukan. Dan ingat, hukum tabur tuai itu ada. Apa yang kita tanam, semua akan kembali ke kita bagaimanapun caranya. Tulis Stefy Agnesiya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.